Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah di rumah? Ustazah harapkan kalian selalu sehat nak ya, dan yang kurang sehat akan Allah berikan kesehatan. Nah anak-anak Ustazah, untuk pembelajaran kali ini ditemani Ustazah Mina pada pembelajaran tema 3 tugasku sehari-hari dan subtema 3 tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebagai umat beragama, salah satu contohnya kewajiban kita adalah saling tolong menolong, sebagaimana yang diterangkan pada hadis saling tolong menolong, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk saling tolong menolong nak ya. Apapun itu insya Allah akan Allah tolong dan kita akan menerima hasil yang kita lakukan selama kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anak Ustazah yang soleh-soleha, Ustazah Mina akan menemani anak-anak Ustazah pada pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastinya siapkan buku tema 3 atau 2C kalian, penghapus dan juga pensil. Selama pembelajaran ini ada beberapa yang harus kalian tulis. Nah, anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, coba buka di halaman 83. Di situ ada teks tentang tugas umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Nah, tahukah kalian apa saja nama-nama tempat ibadah ya untuk umat beragama di Indonesia? Nah, ini nak ya. Yang nomor 1 masjid, tempat beribadah orang Islam. Yang kedua vihara, tempat ibadah yang beragama Buddha. Yang ketiga gereja, tempat ibadah yang beragama Kristen dan Protestan. Yang keempat kelenteng, tempat beribadah Konghucu. Dan yang kelima pura, tempat beribadah yang agama Hindu. Masih di halaman 83, di situ kita akan memberi tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah. Yang nomor 1, umat beragama beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, benar sekali nak. Ini kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua, aku malas berdoa kepada Allah. Tidak, ini pernyataan yang salah. Harusnya kita harus rajin berdoa kepada Allah. Yang ketiga, masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat ibadah. Ya, benar sekali, ini tadi tempat beribadah nak ya, atau nama tempat untuk beribadah. Yang keempat, setiap umat beragama menjalankan perintah agama. Ini juga pernyataan yang benar. Kita harus menjalankan perintah agama kita, diantaranya sholat, puasa, membayar zakat, dan masih ada lagi yang lainnya. Yang kelima, beribadah membuat manusia jadi mulia. Benar sekali, kita selain mulia di mata Allah, kita juga mulia di mata manusia. Nah, oleh karena itu anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, kita harus rajin beribadah. Nah, coba kalian buka di halaman 85. Kita akan menulis cerita berdasarkan gambar yang sudah kita urutkan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan. Manusia hidup harus saling tolong menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang mengalami bencana. Nah, anak-anak Ustazah, di sini kita akan mengurutkan dulu gambarnya. Yang pertama, kira-kira sebelum bencana itu ada hujan. Benar sekali. Setelah hujan terjadilah bencana banjir, dan setelah banjir orang-orang ke tempat pengungsian dan dibantu. Nah, anak-anak Ustazah yang keren,
Itu ada di halaman 85. Kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar yang sudah kita urutkan ini. Dan coba kalian buka di halaman 95. Nah, di halaman 95 kita akan memilih kalimat yang tepat berdasarkan gambar. Coba lihat nomor 1. Yoga menyambut teman-teman yang datang ke rumahnya. Kira-kira kalimat yang tepat diucapkan Yoga adalah "Hai, masuk saja teman-teman" atau "Selamat datang teman-teman". Yang benar adalah "Selamat datang" karena Yoga menyambut teman-temannya di depan rumah. Dan yang kedua, Ino akan pulang sekolah lebih dulu. Raka dan Yoga mengucapkan selamat jalan. Nah, kira-kira apa yang diucapkan Ino ya anak-anak saja? Selamat datang teman-teman atau sampai jumpa lagi teman-teman? Yang benar adalah sampai jumpa lagi teman-teman karena Ino pulang terlebih dahulu. Nah, yang lainnya bisa kalian centang sendiri mana kalimat yang cocok. Dan coba dibuka halaman 99. Nah, kita akan melengkapi puisi tentang gotong royong dengan kata-kata berikut. Nih, coba kita lihat, kita akan melengkapinya dengan kata-kata. Ayo kita gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi, kira-kira setelah berat menjadi apa nak ya? Benar sekali, menjadi ringan. Nah, ringan sudah kita kasih tanda centang dan kita tulis. Pekerjaan sulit jadi mudah. Ayo kawan, jangan malas bekerja. Saling bantu itu perbuatan. Perbuatan apa saling bantu? Kita pilih terpuji, gembira, bersih atau lelah ya. Pastinya terpuji. Kita kasih tanda centang dan kita tulis juga di situ terpuji. Tak perlu takut peluh. Tak perlu takut apa ya? Gembira, bersih atau lelah? Yang pastinya lelah, kita kasih centang dan ditulis di situ lelah. Asal senang dan benar gembira, kasih centang dan ditulis gembira. Seluruh lelah akan hilang, lingkungan menjadi bersih. Nah, saja pada puisi ini ada beberapa kata yang belum kita pahami. Nah, Ustazah akan mencari kata apa saja ya. Nah, di sini ada kata gotong royong, terpuji, peluh, dan lelah. Arti katanya yang pertama gotong royong itu artinya saling membantu. Yang kedua terpuji artinya perbuatan yang baik. Dan yang ketiga peluh itu artinya keringat nak ya, atau butiran-butiran air yang keluar dari kulit kalian. Yang keempat lelah. Ini artinya penat, letih atau tidak bertenaga. Selanjutnya kita akan membuka di halaman 106. Di halaman 106 ini kita akan membuat atau menulis kalimat berdasarkan gambar. Nah, ini Ustazah ambil hanya 2 gambar. Yang pertama ini ada gambar membantu korban bencana. Nah, ini kita amati dulu gambarnya seperti apa. Setelah itu kita akan membuat kalimat. Edo dan teman-teman ditemani Pak Guru memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, boleh kalian tulis nak ya kalimatnya di buku kalian. Sesuaikan dengan gambarnya. Dan gambar yang berikutnya coba kita perhatikan gambarnya. Merapikan buku di perpustakaan, kira-kira bagaimana ya kalimatnya? Nah, ini seorang siswa merapikan buku yang kurang tertata rapi di perpustakaan. Nah, ini ada 2 contoh kalimat yang kita buat berdasarkan gambar. Sisanya itu ada 2 yang membantu ibu dan menolong teman yang sakit. Boleh kalian kerjakan nak ya di rumah sebagai latihan bersama keluarga. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengamati denah. Coba kita perhatikan letak rumah Dayu.
Nah, ini letak rumah Dayu nak ya. Rumah Dayu terletak di Jalan 1 Gusti Ngurah Rai nomor 12. Nah, ini rumah Dayu terletak di Ngurah Rai. Di samping kanan rumah Dayu terdapat masjid. Nah, ini samping kanan rumah Dayu ada masjid. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Siti. Ini rumah Dayu, di sebelah kirinya ada rumah Siti. Dan di seberang jalan rumah Dayu terdapat lapangan. Nah, ini ada lapangan di seberang jalan rumah Dayu. Pertanyaannya adalah, amatilah denah rumah Dayu. Kita sudah mengamati tadi, tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Nah, anak-anak saja kita akan membuat rute. Kalian membuat rute apa sih? Rute itu arah nak ya. Nah, rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Boleh kalian buat rutenya dari kiri kalian atau dari kanan kalian. Yang penting sampai ke rumah Dayu. Nah, tugas kalian membuat rute ini boleh kalian tulis di kolom chat komentar. Nah, anak-anak saja yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran kita. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah walaupun kita berbeda agama, berbeda tempat tinggal atau warna kulit, kita harus tetap saling tolong menolong sesama nak ya. Selanjutnya, jika berbicara hendaklah dengan kalimat yang sopan dan santun seperti contoh tadi nak ya. Ketika kita mau berpamitan kepada teman kita, mau mendahului seperti Edo tadi, dan ketika teman kita atau orang lain bertamu ke rumah kita, kalimatnya yang sopan. Dan yang ketiga, jika membuat kalimat dari gambar, perhatikanlah gambar yang akan dibuat kalimat. Nah, sebelum membuat kalimat pada gambar itu, perhatikan gambar itu sedang apa sih menurut kalian, keterangannya apa sih dari gambar itu. Nah, setelah itu baru kalian buat kalimat. Yang terakhir, jika membuat rute atau arah jalan, perhatikanlah nama jalan dan keadaan di sekitar yang akan dilalui. Nah, anak-anak saja yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran kita. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembelajaran kali ini. Jika kalian belum paham, boleh menanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Ustazah tunggu jawaban kalian pada kolom chat untuk membuat rute tadi. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.